Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita semua telah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, tahukah kita hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan itu seperti apa? Mengawali kultum pada kesempatan ini, saya Irfan Muhammad Ramdan akan menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini terjadi pada masa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman didatangi oleh seorang atau seekor makhluk yang sangat hina. Bahkan makhluk ini sangat menjijikan. Setiap orang yang melihat tentunya akan geli dan takut dengan binatang kecil ini. Kemudian si binatang kecil ini bertanya dan mengajukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Nabi Allah Sulaiman, sungguh nasib kami binatang kecil ini sangatlah malang. Bagaimana tidak ketika kami datang ke rumah seseorang, kemudian orang pasti akan membuangnya karena merasa jijik, bahkan takut." Para sahabat fillah, kiranya tahu apakah binatang ini? Ya betul, binatang ini adalah ulat. Ulat datang kepada Nabi Sulaiman karena merasa nasibnya berbeda dengan binatang-binatang lainnya dan mengajukan ingin diberikan tips atau resep supaya nasibnya bisa membaik. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman memberikan tips kepada si ulat kecil itu, "Wahai ulat, apabila nasibmu ingin berubah, maka engkau harus berpuasa." Dengan semangatnya si ulat tersebut, kemudian setelah mendapatkan tips, si ulat langsung mempersiapkan diri untuk berpuasa. Bahkan berpuasanya tidak tanggung-tanggung sampai sebulan full. Apa yang terjadi ketika si ulat berpuasa? Bahkan puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Si ulat mencari tempat yang sangat strategis, mencari tempat yang sangat nyaman untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ulat tersebut berdiam diri di sebuah kepompong. Dan setelah sebulan lamanya berpuasa, kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu. Matanya dijaga, bahkan disembunyikan dari keramaian. Bukan hanya tidak makan dan minum. Ketika selesai si ulat itu berpuasa dan keluar dari kepompong tersebut, maka berubahlah si ulat yang tadinya hina, menjijikan, ditakuti banyak orang. Berubahlah si ulat itu menjadi kupu-kupu yang sangat disukai oleh banyak orang. Bahkan hebatnya kupu-kupu ketika datang ke sebuah rumah terbang, maka akan membawa berita gembira bagi pemilik rumahnya. Akan mengatakan, "Wah, ini akan datang tamu." Kedatangan kupu-kupu menjadi tanda kebahagiaan bagi pemilik rumah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua telah melaksanakan ibadah puasa ini bertahun-tahun. Bahkan bisa jadi sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terus-menerus kita berpuasa. Akan tetapi pertanyaannya, apakah dari puasa tersebut
dari puasa yang kita lakukan dari tahun ke tahun membawa perubahan untuk diri kita. Yang sebenarnya hakikatnya dari hikmah puasa tersebut. Kita lihat, binatang yang hina bisa berubah menjadi binatang yang disukai banyak orang. Bahkan yang mungkin ulat ketika datang ke rumah akan dibuang oleh pemilik rumah, tapi ketika kupu-kupu kedatangannya ditunggu-tunggu oleh pemilik rumah. Bahkan kehebatan puasa ini bukan hanya terjadi bagi ulat saja. Indukan ayam saja yang ingin merubah telurnya menjadi anaknya, dia melakukan puasa selama 24 hari. Bagi kita yang hari ini melakukan puasa, melaksanakan ibadah puasa, akankah puasa kita berbuah menjadi perubahan besar untuk diri kita, sehingga kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita? Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsh. Bagaimana kebanyakannya ketika orang melakukan puasa. Rasulullah menggambarkan ternyata banyak orang yang puasa, dirinya hanya menerima dari puasa itu atau mendapatkan dari puasa itu hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.